Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh nyambung jamaah ta'lim di Masjid Baitul Izzah yang semuanya dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya sebut satu persatu, tentu hadir di tengah-tengah kita para tokoh, para orang penting, banyak pembesar, banyak yang berbobot juga ya. Insya Allah semua orang-orang hebat, orang-orang pilihan ya. Tandanya sudah melewati separuh lebih. Kayaknya kalau hadir sebelumnya pun insya Allah wajah-wajahnya ini juga ya. Artinya orang-orang istiqomah ya. Mulai dari sebelum Ramadan sampai Ramadan, kayaknya wajahnya tidak ada yang asing. Ini artinya anggota tetap yang istiqomah. Salah satu kalau sudah jadi anggota tetap istiqomah itu alokasi keistimewaan ya. Kalau pas ada halangan, ada uzur, itu dicatat sebagaimana kalau hadir ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Ketika seseorang sudah istiqomah membiasakan sesuatu, kalau dia sakit, kalau dia berhalangan, maka dengan rahmat Allah dia dicatat seperti kalau dia hadir. Insya Allah ya. Jadi semua dapat pahala sebagai member, sebagai anggota tetap. Insya Allah. Insya Allah. Termasuk istiqomah juga, walaupun di bulan Ramadan kajian kita tetap biasa ya kan. Kajian Ahad kedua. Betul ya? Ahad kedua. Kajiannya tentang tauhid dan syirik ya. Ini Ustadz bicaranya kok syirik-syirik mulu ya. Ya karena memang temanya itu, temanya tentang tauhid dan syirik. Inti sekali ini, pondasi dari kita beragama. Orang kalau beragama, tauhidnya belum mantap, pemahamannya tentang kesyirikan belum mantap, biasanya itu bisa oleng ya. Ilmunya luas, wawasannya hebat, ibadahnya mantap, tapi karena dasar ilmu tauhidnya dan kesyirikannya nggak paham, bisa bermasalah itu. Dan banyak kasusnya. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Teladan dari sahabat Nabi, para salafus soleh,
Mereka juga di dalam beragama itu sebelum nanti melangkah lebih jauh tentang ilmu-ilmu yang lain, mantapkan dulu tauhidnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu selama 13 tahun murni, ya, belum banyak syariat, perintah-perintah itu belum banyak, ya, kecuali sedikit, ya kan? Kecuali perintah sholat itu 2 tahun menjelang hijrah, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Yang lain itu kebanyakan mereka diajari bagaimana tentang ketauhidan, bahaya syirik, tentang keimanan, tentang akhirat, ya kan? Bahkan ayat-ayat yang turun pun, ayat-ayat makkiyah itu membahas tentang keimanan. Maka kita juga nggak boleh meninggalkan itu. Ramadan tetap aja. Ini kajiannya Ramadan gimana? Rutin atau ada tema khusus? Rutin. Udah. Ya. Intinya kita lanjutkan. Kajiannya adalah kelanjutan dari tema sebelumnya. Ingat nggak tema sebelumnya? Nggak. Ya karena memang ngajinya sebulan sekali, ya kan? Mana bisa ingat sebulan sekali. Ya ingat saya, ya saya juga nggak ingat, tapi saya buka kitab gitu. Jadi tema kita sebelumnya adalah supaya nyambung, ya. Supaya nyambung dengan tema hari ini, masih tentang syirik kecil yang terkait perbuatan hati. Syiriknya syirik asli, syirik Arab, bukan syirik Indonesia. Kalau syirik Indonesia kan, syirik Indonesia itu apa? Iri. bukan sekedar iri. Yang lebih tepat kalau syirik Indonesia itu namanya hasad. Syirik loh itu maksudnya bukan menyekutukan Allah, tapi maksudnya apa? Usil, suka iri, dan seterusnya. Jadi syirik kecil yang dilakukan oleh hati, sebelumnya kita bahas disebut dengan syirkul asbab. Syirik kepada sebab, yaitu orang yang menggantungkan hasil sesuatu kepada sebab. Ini kategorinya ada 3. Kategori pertama bisa terjerumus kepada syirik besar. Yaitu apabila orang berusaha sesuatu, menggantungkan kepada sebab, murni kepada sebabnya, menafikan kehendak Allah. Itu bisa terjerumus kepada syirik besar. Dia melakukan sesuatu dengan keyakinan bahwa yang memberi hasil dari sesuatu itu adalah itu sebabnya. Menafikan kehendak Allah, takdir Allah, kuasa Allah itu diabaikan. Ya saya bisa kaya seperti ini karena kepintaran saya, karena kerja keras saya, karena bisnis saya. Lupa kepada Allah, itu rizkinya yang mengendaki sukses itu adalah Allah. Dia nafikan. Kalau orang sampai seperti itu, syiriknya bisa menyebabkan syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa kesuksesan itu kehendak dari Allah, tapi menyertakan sebab. Menyertakan, yang namanya syirik itu artinya menyekutukan Allah. Menjadikan Allah ada tandingan. Jadi dia yakini bahwa kesuksesan, kalau dia dapat rezeki, naik jabatan dan seterusnya itu ya dari Allah. Tapi dia itu masih menyertakan sebab. Di situlah ada membuat tandingan untuk Allah. Ternyata yang membuat saya dapat rezeki ini ya memang dari Allah. Tapi sebabnya ini dianggap menentukan. Bukan sekedar sebab saja. Maka kalau seperti inilah yang disebut dengan syirik kecil. Yang benar bagaimana? Yang benar itu kita melakukan sebab, tapi kita yakini bahwa sebab ini hanya murni sebagai sebab. Tidak lebih dari sekedar sebagai wasilah. Sedangkan hakikatnya yang memberikan hasil, yang menentukan baik dan buruknya itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau di praktek nyata gini, kalau kita berobat kepada dokter,
kita yakin bahwa dokter itulah yang murni, dialah mandiri yang menyembuhkan kita, itu sudah syirik besar. Tapi kalau kita datang ke dokter yang menyembuhkan Allah, tapi dokter ini juga menentukan. Artinya dokter itu disejajarkan atau diposisikan sebagai yang menyertai kehendak Allah. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau kita datang ke dokter murni bahwa dokter ini hanya sarana, wasilah supaya kita sembuh. Ya hanya sekedar sarana saja. Hakikatnya yang menyembuhkan Allah itu namanya tauhid yang benar. Jadi usaha, berobat, bisnis, apa saja itu hakikatnya adalah sebab. Yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal, bergantung kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkan. Nah, lanjutan termasuk jenis-jenis syirik kecil yang dilakukan oleh hati adalah disebut dengan at-tatoyur. Ini baru ya, yang baru. At-tatoyur atau at-tiyaroh. At-tatoyur atau dikenal juga dengan at-tiyaroh. Ini istilah dalam ilmu tauhid atau dalam bab syirik. At-tatoyur atau tiyaroh itu kalau dalam bahasa Indonesianya merasa bernasib sial. Merasa celaka gitu. Dikaitkan dengan sesuatu yang dia lihat, atau sesuatu yang dia dengar, atau kejadian tertentu, atau keadaan tertentu. Ini samping rumah saya itu ada rumah tusuk sate. Udah 1 tahun lebih dipasang itu. Dijual gitu. Sampai saya udah berapa kali itu tulisannya udah kebalik-balik kena angin. Sampai sekarang belum aja laku-laku. Ya faktornya mungkin ya salah satu harganya juga masih cukup tinggi. Ya. Terus pas kebetulan tusuk sate. Kayaknya masih banyak orang yang menganggap bahwa ini rumah ya mungkin karena enggak ini aja ya mudah-mudahan tidak sampai menganggap bahwa itu membawa sial ya. Tapi minimal ya ada pengaruhnya gitu. Kalau kita beli rumah posisinya begitu, ada beberapa orang yang masih tidak mau. Nah, itu termasuk tiaroh. Jadi tiaroh itu merasa mendapat nasib sial atau akan mendapatkan suatu kesialan karena dia terkait dengan sesuatu. Mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau kondisi keadaan sesuatu. Secara bahasa tadi dari kata-kata tatoyaro. Tatoyaro dari kata-kata to'ir. To'ir artinya burung. Kenapa disebut dengan tatoyur atau disebut tiaro? Dan itu dikaitkan dengan burung karena ini dikembalikan kepada asal muasal di zaman jahiliyah dulu. Orang di zaman jahiliyah itu, salah satu tradisi jahiliyah itu, ketika seseorang itu mau melakukan satu hal besar, hal penting, ya, itu untuk menguji apakah ini layak, bagus atau tidak, lanjut atau tidak itu ukurannya adalah dengan menerbangkan burung atau mengusir burung. Gitu. Pokoknya ada burung yang jinak, mamanya udah dia tangkap, kemudian dia lepaskan. Kalau dia dilepas terbangnya ke arah kanan, itu berarti tandanya baik. Berarti oh ini bisa mulai bisnis hari ini. Atau kalau mau safar berarti kita malah ini ya. Tapi begitu dilepas terbangnya ke kiri, itu berarti nggak bagus. Jangan dulu. Contoh seperti itu asalnya. Atau mengusir burung. Karena burung yang nggak bisa ditangkap, nggak usah nangkap. Tapi cukup ada burung mencelok diusir. Lihat ini. Begitu nanti diusir dia terbangnya ke kanan, berarti oke. Terbangnya ke kiri, jangan. Itu asalnya. Kenapa disebut dengan
Tatoyur atau tiara. Dalam istilah at-tatayyur at-tasya'um bimar'iin au masmu'in au ghairi dzalik. Yaitu kalau dasar istilah adalah at-tasya'um, merasa bernasib sial karena melihat sesuatu atau yang didengar atau sesuatu yang dilihat atau lain sebagainya. Maksudnya ialah apabila ada seorang manusia telah bermaksud melakukan sesuatu, lalu dia mendengar atau melihat sesuatu yang menurut dia itu tidak baik, lalu menjadikannya sebagai alasan untuk tidak jadi melakukannya. Ini kan sama dengan tadi. Orang sudah berniat hari ini mau safar. Tiba-tiba dia ujiannya tadi. Burung yang di rumah diambil dari kandang, dilepas semuanya. Tiba-tiba terbangnya ke kiri. Udah. Padahal udah persiapan mau berangkat. Nah itu contohnya. Atau dibalik. Dibalik itu maksudnya kebalikannya. Sesuatu yang tadinya sebetulnya nggak mau berangkat, nggak mau melakukan sesuatu, tapi begitu diuji ternyata, ternyata setelah diterbangkan itu terbangnya ke kanan, yang tadinya nggak ada niat, ya udah, berarti ini bagus nih, ini sedang mujur nih. Lalu yang tadinya nggak niat melakukan sesuatu itu kemudian jadi melakukannya. Ini secara istilah seperti itu. Ya, kita insya Allah sudah biasa ya, artinya paham. Wa min amsilati at-tatayyur maka yaf'alu ahlul jahiliyah min ahadihim idza arada safaran jazara aw athara tayran fa in ittajaha dzalika ila al-yamin tafa'ala fa'azima ala as-safar wa in ittajaha dzalika ila asy-shimal ila syamal tasa'ama wa taraka hadza safara. Ini sudah jelaskan. Jadi contoh dari tatoyur itu apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu ketika salah satu dari mereka hendak melakukan safar atau melakukan hal-hal penting dalam kehidupannya, uji cobanya dia melepas atau mengusir burung. Dilihatlah hasilnya, kalau dia menghadap ke kanan atau terbang ke kanan berarti lanjut. Kalau terbang ke kiri maka tidak lanjut. Lalu dia tidak jadi melakukan hal keputusan penting itu. Waqad kathura ahlul jahiliyah litatayur fi hadzal amr. Hatta qila likulli man tasya'ama tatayyara. Itu tradisi di zaman jahiliyah. Perilaku tatayur ini sudah membudaya begitu banyaknya. Sampai setiap orang itu bukan hanya hal-hal penting saja. Sampai hal-hal yang sederhana pun akhirnya ketika dia mau melakukan sesuatu selalu ya, enggak melalui konsultasi kepada pakar atau menggunakan logika atau pakai ilmu apa, enggak. Begitu dia mau mengambil keputusan itu apa dengan cara tatoyur tadi, yaitu uji cobanya melakukan melepas burung atau mengusir burung. Lalu dilihat terbangnya kemana. Nah, tetapi ini istilah tatoyur ini kemudian sebetulnya berlaku untuk semua hal. Ketika seseorang itu mengaitkan sesuatu dengan nasib sial atau nasib baik, tapi digantungkan kepada sesuatu itu, nah itu yang menyebabkan orang itu terjerumus kepada tatoyur. Dan tatoyur itu ada yang sifatnya haram, ada yang sampai sifatnya kepada kesyirikan. Nah, saya akan bacakan di sini lanjutannya. At-tasya'um bisima'i kalimatin la tu'jibuhu. Orang bisa juga merasa bernasib sial karena mendengar sesuatu kata-kata yang tidak enak. Ya, kata-kata yang tidak baik, ya kan? Ngomong yang tidak baik bisa menyebabkan nasib sial dan seterusnya. Au bimulaqati ajuzin syamta, atau bertemu dengan seorang nenek tua yang beruban, di sini sebutkan. Ya, mungkin tradisi zaman dulu.
mau pergi usaha tiba-tiba di jalan ketemu nenek-nenek tua. Udah nggak usah balik aja dah gitu. Ini alamat kalau dilanjutkan sial namanya. Ya kan? Contoh di sini. Au bi ru'yatil ghurab atau melihat burung gagak. Mendengar burung gagak. Ada suara burung gagak. Ini kok sekitar rumah kita itu gagak itu bunyi mulu. Ada keluarganya yang lagi sakit. Waduh, ini siap-siap dah. Kayaknya ini nggak berumur panjang, ya kan? Pamannya kan masih ada gitu. Au sahibu ahatin fi awali safarihi atau ketemu dengan orang yang cacat dalam awal perjalanannya. Mau pergi tiba-tiba ketemu dengan orang cacat. Lalu ditafsirkan ini jangan terus nih, jangan dilanjut. Ini pertanda tidak baik, umpamanya. Au yatrukul bai' wasyira' fi hadzal yaum. Ya, jadi kalau ketemu dengan tadi nenek-nenek yang tua atau ada suara gagak atau ada hal-hal yang lain, kemudian dia punya tafsiran atau punya keyakinan itu pertanda sebagai tatoyur, yaitu orang merasa bahwa hari itu dia mendapatkan nasib yang tidak baik, nasib sial, kemudian dia tinggalkan atau niatnya yang tadi sudah bulat kemudian menjadi batal karena ada tanda-tanda itu. Ada juga walaupun asalnya memang dengan cara tadi melepas burung tapi akhirnya berimbas kepada banyak hal. Di sini at-tasya'um bi ba'dil ashhur. Merasa bernasib sial dengan bulan-bulan tertentu. Ada tradisi di kampung itu kalau bulan Syuro itu nggak boleh menikahkan. Akhirnya kita yang ngaji udah kebetulan nih. Bulan ini alhamdulillah sewaan-sewaan murah tuh kan. Karena biasanya orang bulan itu gedung pun nggak ada orang nyewa itu ya. Jadi kalau kita mau wedding itu udah kita milih yang hari bulan Syuro aja, ya kan? Kalau ada yang di masyarakat kita masih berkeyakinan bahwa bulan Syuro itu membawa sial. Bagi kita yang sudah ngaji, ya alhamdulillah kebetulan. Termasuk rumah tadi, rumah yang apa? Yang tusuk sate yang nggak laku-laku, dijual murah, ya udah kita beli aja. Ya kan? Karena kita udah ngaji gitu. Jadi jangan sampai kita ngaji, ngaji jalan terus, tapi mau menikahkan itu masih hitung-hitungan. Ada kayak gitu. Ngajinya rajin, ikut ke masjid tiap hari. Tapi Pak, nikahnya hari apa Bapak? Nikah hari Senin. Kenapa Pak nggak hari Ahad atau Sabtu? Biar banyak yang mendoakan, banyak yang datang. Kondangannya itu banyak meriah. Nggak pas hitungannya itu. Karena anak saya itu wetonya ini, calonnya wetonya itu. Dihitung. Manis, Paing, apa? Sri, Lunggu, Tunyo, Loro, Pati. Jatuhnya Pati. Kalau dilaksanakan hari Sabtu bisa-bisa nanti Pati pada mati. Contoh ini. Dan itu masih ada. Bukan di kampung. Kalau di kampung maklum mereka pendidikannya masih bersahaja. Logikanya juga nggak jalan. Ini udah di kota, udah di tengah kota. Logis. Berpikirnya udah ngaji. Tapi masih seperti itu. Ya kan? Ada bulan-bulan tertentu. At-tasya'um bi ba'dil arqam. Termasuk juga merasa bernasib sial karena angka-angka tertentu. Oh. Di Indonesia itu sudah masyhur itu. Kalau Bapak naik lift itu nggak ada itu. Nomor berapa? 13. Dulu ada partai dapat nomor 13. Orang banyak yang nasibnya buruk gitu kan. Ya, ciloko mencrit katanya. Mana ada? Enggak. Kalau kita udah ngaji, udah orang muslim, nggak usah percaya itu. Jadi maunya sekarang lantai 13 nggak ada, aja lantai 12. Nanti adanya
12A, terus langsung 14. Jadi 13-nya dianggap 12A. Ya, kalau kita punya anak 14 gimana itu? Anak kita yang ke-13 kagak dianggap gitu. Anak bapak berapa? 13. Ini nomor berapa? Mau nyebutin nomor 13 nggak berani kan? Ini nomor 12A anak saya mau ya. Nggak akan kayak gitu kan? Nah, jadi ini ada tradisi masyarakat, nomor-nomor tertentu. Katanya kalau di mana itu di Korea atau di Hong Kong atau di mana itu yang nasib yang angka sial itu angka 4. Karena kalau secara tulisan angka 4 itu mirip dengan tulisan mungkin kalau diartikan kurang bagus gitu. Ya intinya kalau kita orang muslim, tauhidnya lurus, sudah ngaji, yaitu biarkan menjadi mereka keyakinan mereka. Karena ya mereka bukan seorang muslim, akidahnya beda, keyakinan beda kan. Kalau kita kan sudah jelas ya kan. Dan kita jangan ragu. Karena kalau ragu ini kita juga bisa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi. In dhanna khairan falahu wa in syarran fa'alaihi." Saya itu seperti keyakinan hambaku kepadaku. Nah, jadi kalau kita ya harus betul-betul yakin. Jangan sampai kemudian ragu, ya kan? Kalau ragu takutnya itu menjadi kesempatan setan untuk menggoda. Kan bener kan? Apa saya bilang? Bapak jangan beli rumah ini nggak bagus. Giliran nanti pada sakit pada apa itu langsung, oh, iya ya bener juga ya gitu. Karena dia nggak yakin. Kalau yakin ya memang ada sakit, waktunya sakit kita berobat, kan? Nggak ada orang nggak sakit. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak yakin, kita paksakan. Akhirnya kita malah justru malah menjadi ragu. Nah, ya. Kemudian ya ini banyak ya. Mungkin kalau menyebar itu sekarang itu udah menyebar ke bukan hanya kepada tempat, termasuk juga kepada tadi waktu-waktu tertentu, ada yang disebut waktu sial, tempat-tempat tertentu, hal-hal kondisi tertentu. Ya walaupun awalnya itu berangkat dari tadi burung ya, atau suara tertentu. Nah, orang mau bepergian tiba-tiba ada kucing hitam lewat. Wah ini jangan, ini berbahaya. Apalagi kalau sampai menabrak kucingnya. Oh, dia berkeyakinan kalau orang udah nabrak kucing itu udah sial banget dah. Hati-hati. Kalau kepengen supaya Allah hindarkan dari kesialan itu harus diperlakukan seperti mengubur jenazah orang. Kucingnya diambil, kemudian dikafanin, dikuburin. Bapaknya ya kan. Ada orang yang masih seperti itu. Datang ke rumah, ada kupu-kupu masuk rumah. Oh, ini mau ada tamu. Ya kan? Ya nggak ada kupu-kupu juga kalau waktunya ada tamu ya ada tamu. Mau berangkat kantor udah rapi banget, tiba-tiba kejatuhan cicak. Nah, udah hari itu saya langsung nelpon ke kantor, Pak, saya minta izin. Jadi gara-gara apa? Kejatuhan cicak umpamanya. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh sebetulnya membelenggu kita. Salah satu hikmah faedah dari tauhid itu apa? Membebaskan hamba dari penghambaan kepada sesama hamba, hanya berhamba kepada Allah. Itu kan dijajah kita itu. Dijajah oleh perasaan kita, oleh keyakinan kita, bahwa selain Allah itu ternyata bisa memberi manfaat dan madorot. Padahal dalam Islam itu kita diajak apa? Membebaskan diri dari berhamba, bergantung, berharap kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Jadi kalau kita biarkan itu perasaan seperti itu membelenggu kita. Yang saya bilang tadi, mau hajatan ini hitung, mau apa-apa dihitung-hitung, akhirnya itu malah jadi apa? Menjadi kita itu terkekang ya.
Dan itu bukan hanya perasaan saja ternyata. Yang lebih bahaya lagi bahwa itu adalah bentuk kesyirikan. Syirik itu Masya Allah dosa yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kecuali dosa-dosa selain syirik Allah akan mengampuni bagi yang Allah kehendaki. Kita lanjutkan. Wa tatayyur muharram wa syirkun ashar. Nah, jadi tadi merasa bernasib sial atau meyakini bernasib sial itu perbuatan haram dan itu termasuk syirik kecil. Asal mulanya syirik kecil. Tapi kalau sampai dia berkeyakinan bahwa yang ditatoyurnya ini yang betul-betul murni secara mandiri mendatangkan manfaat atau madarat, maka terjerumus kepada syirik besar. Kalau mau kita mendengar sesuatu, lalu kita yakini bahwa sesuatu itulah yang menjadi penyebab orang itu bernasib sial, maka itu sudah syirik besar. Tapi kalau hanya ini pertanda saja ya, memang orang mau sial atau tidak itu kehendak Allah. Tapi ini ada tanda-tandanya, ini tandanya ini juga punya peran penting. Nah itu baru syirik kecil. Tapi kalau sampai kita nabrak kucing mamanya, yakin bahwa nabrak kucing itulah yang memberikan bahaya kepada kita, nah itu sudah syirik besar. Nah, ini disebutkan seperti itu. Wa yustasna minhu al-fa'lu al-hasan. Nah, di sini dikecualikan al-fa'lu yaitu optimisme al-hasan yang baik. Jadi beda kalau tasaum itu artinya merasa bernasib sial, termasuk juga merasa bernasib buruk tapi menasib baik tapi itulah yang menyebabkan orang menjadikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau hanya sekedar al-fa'lul hasan, yaitu berprasangka baik, yang bukan karena itu orang melakukan sesuatu, tapi dia merasa pas. Contoh mamanya, ini pas lagi mau hajatan, ya. Alhamdulillah, kita nggak ada karena memang nggak niat nggak ada niat mau menggagalkan, nggak juga mau. Memang sudah ditentukan harinya. Tiba-tiba hari itu, masya Allah, biasanya hujan terus. Oh ya alhamdulillah, cerah. Lalu kita berpikir optimis, Allah ini insya Allah ini pertanda kebaikan. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak apa-apa, itu namanya al-fa'lu. Merasa optimis. Ya kan? Atau apa saja, merasa kita lagi punya hajat tertentu, kok ada kondisi yang membuat dia itu malah merasa yakin bahwa itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meridhai. Allah tanda akan memberikan kebaikan, maka itu boleh. Wa huwa an yakunal insan qad azima ala amrin muayyan fayara wa yasma amran hasanan min ghairi qasdin lahu. Fayasurru bihi wa yustabsharu bihi wa yazidu dzalika itminanan bi anna ma kana qad azima ala fi'li sayakunu fi khairun wa barakah bi masyiatillah. Ini contohnya. Yang dimaksud al-fa'lul hasan tadi, berpikir optimis, merasa itu kuat kebaikan adalah bila seseorang telah melakukan sesuatu atau telah bertekad melakukan sesuatu, lalu dia mendengar atau melihat sesuatu yang baik tanpa disengaja, maka dia merasa gembira dan merasa optimis dan menjadikan dia lebih yakin bahwa apa yang dia sudah niatkan itu adalah merupakan suatu kebaikan dan keberkahan karena kehendak Allah. Maka boleh kayak gitu. Yang saya pilih contohkan tadi. Kalau seperti itu maka ya itu boleh. Dan itu yang diharuskan oleh Allah SWT kepada kita. Namanya husnudzon. Husnudzon itu selalu berpikir optimis bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Nah itu namanya husnudzon. Jadi husnudzon itu berarti kebalikannya adalah apa? Suudzon. Kalau husnudzon itu
adalah suatu yang terpuji. Akhlak yang baik merupakan pahala ya. Sebagaimana kalau suudzon itu juga akhlak yang buruk dan dosa. Kalau suudzon kepada sesama aja kita nggak boleh, apalagi suudzon kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, jauhilah oleh kamu itu apa? Banyak prasangka buruk. Kepada sesama aja kita nggak boleh, apalagi kalau prasangka buruk kepada Allah. Makanya yang dicontohkan oleh para nabi, para salafus soleh, itu selalu berpikir optimis, husnudzon. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar bersembunyi dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy ya. Karena orang kafir Quraisy itu mengharapkan dapatkan hadiah. Ya. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati, maka akan saya kasih hadiah sekian. Nah ini ada para sahabat itu, para orang kafir Quraisy itu mencari-cari Nabi Muhammad. Pas akhirnya diketahui dari jauh bahwa Nabi Muhammad itu di sana ya. Dikejar. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar bersembunyi di Gua Hira. Sampai kemudian Abu Bakar tuh sangat takut. Kata Abu Bakar, wallahi la ra'a ahaduhum ila rijlihi la ra'an. Demi Allah, andai tadi salah satu dari mereka yang cari-cari itu mau ngelihat ke bawah, pasti mereka melihat kami. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, jangan begitu. Kita harus berpikir optimis. Iyyakum wadhanna, jangan sampai berprasangka buruk. Kata Rasulullah SAW, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya kan? Ketika Nabi Musa ya, bersama pasukannya, pasukan pengikutnya, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Udah ya, dikejar terus dengan Fir'aun dan pasukannya yang siap untuk membantai mereka. Tiba-tiba mereka lari, depannya ada laut, laut merah. Di belakangnya Fir'aun dan pasukannya siap membantai. Lalu pengikut Nabi Musa semuanya sudah ketakutan. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika ini pasukannya Nabi Musa udah terkejar mau tersusul oleh Firaun, mereka mengatakan, wah selesailah kita ini. Bakal dibantai habis kita ini kan. Nggak bisa lari ke depan laut, belakang sudah ada musuh. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Jangan takut, jangan khawatir. Allah membersamai kita, dia akan kasih petunjuk bagaimana solusinya, ya kan? Contoh itu. Jadi kita yang dimaksud tadi husnudzon itu artinya kita optimis ya, bukan seperti tadi tasaum. Disebutkan fal fa'lul hasan dhannun billahi ta'ala wa raja'un lahu wa ba'ithun 'alal isti'anah bihi wa tawakkul 'alaihi wa 'ala sururin nafsi wa insyirahis sadri wa huwa maskanul khauf ba'ithun lil amal. Yang dimaksud al-fa'lul hasan tadi, optimis akan mendapatkan kebaikan adalah dhannun billah, yaitu menyangka baik kepada Allah. Wa raja'un lahu, dan berharap kepadanya. Dan optimis, dia lalu semangat untuk mencari pertolongan kepadanya dan bertawakal kepadanya. Dan dia merasa jiwanya menjadi lebih tenang, hatinya lebih lapang. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi tadi karena merasa yakin Allah akan menolong, Allah itu Maha Penyayang, dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai sesuatu yang fa'lul hasan. Beda kalau tadi, kalau bernasib, kalau tatoyur itu sebaliknya, merasa sial ya. Gimana berarti dia itu suudzon kepada Allah. Ya merasa ya udah Allah itu
karena sudah memberikan tanda sesuatu, entah itu suara atau apa gitu, kemudian berarti itu memang ya akan bernasib buruk. Akhirnya bersuudzon kepada Allah, terus bertawakal kepada selain Allah, akhirnya bergantung kepada tanda-tanda itu. Lalu dia berputus asa, nggak mengharapkan rahmat Allah, begitu jadinya kan. Gara-gara dia bertatoyur karena dia mendapati atau mendengar atau melihat sesuatu. Ya, sedikit lagi kita baca dalil-dalilnya ya. Nggak usah terlalu lengkap. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu, at-tiyarah tadi atau sebenarnya tatoyur syirkun. Berarti itu syirik. Tapi ini disebutkan oleh para ahli ilmu bahwa ini yang dimaksud adalah syirik kecil. Tapi syirik kecil itu juga berbahaya. Jadi syirik intinya merasa bernasib sial, itu meyakini hitung-hitungan tertentu memberi manfaat, madorot, kondisi tertentu itu termasuk perbuatan syirik. Ya kalau sudah begitu berarti kita harus tinggalkan. Di antara bentuk, di antara dalil bahwa tiaroh tadi atau toyir itu syirik, dalil yang lain disebutkan dari Amrah bin Amir. Qala, dzakartu at-tirata inda Rasulillah. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Amrah bin Amir. Dia melakukan tiarah atau tatoyur sedangkan saat itu di dekat Rasulullah SAW. Dia merasa mungkin mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia itu tatoyur di depan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, ahsinha al-fa'la. Kata beliau, sudah kamu perbaiki. Tatoyurnya itu dirubah. Kamu harus optimis. Al-fa'la itu tadi optimis. Wala tarid musliman. Maksudnya jangan membuat wala tarid musliman. Jangan kamu buat orang muslim itu menjadi ragu. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, ketika ada seseorang itu melihat sesuatu yang dia tidak suka, mendengar sesuatu yang tidak suka, melihat sesuatu yang tidak suka, ya, atau yang membuat dia tasaum, membuat dia itu bernasib sial, atau kondisi tersebut, kita disuruh membaca apa? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Ini doanya ya, kalau kita merasa ada sesuatu yang membuat kita ragu, merasa ini bernasib sial, ini doanya. Allahumma, ya Allah, la ya'ti bil hasanat illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Wa la yadfa'u anis sayyi'at illa anta. Enggak ada yang bisa menolak keburukan kecuali engkau. Wa la hawla wa la quwata illa bika. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari engkau atau dengan engkau. Ini doanya. Jadi kalau orang seperti berarti udah murni tauhidnya. Enggak tergantung, enggak takut, enggak ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain kata Rasulullah SAW, la adwa wala tiyarata wala la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu al hasan. Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya benar bahwa secara medis, secara teori bahwa ada penyakit-penyakit tertentu itu yang menular. Tapi sebetulnya ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu gak akan menular kecuali dengan kehendak Allah. Ya tetap aja itu jatuhnya hanya sebagai sebab. Memang diantara sebab orang itu terkena penyakit adalah menular. Tapi bukan berarti pasti menular, enggak. Contoh COVID itu. COVID itu kan menular ya kan. Tapi akan enggak semua orang tertular kan. Nah, ada memang ya itu yang kehendak Allah SWT itu menjadi wasilah mungkin memang saatnya ya kan. Tiap hari waktu itu Masya Allah mencekam sekali. Orang-orang dekat kita semua itu pada tiba-tiba munculnya di medsos itu. Innal rajiun gitu.
Ya itu memang bagian dari apa, secara logika, secara medis diteliti membahayakan. Nah, tapi sebetulnya enggak terjadi kalau Allah enggak berkehendak. Dan ada teman saya beberapa orang itu enggak peduli sama sekali. Tetap dia ke masjid ya, tiap hari yang semua orang tarawih, semua lockdown, dia berangkat aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa ya hakikatnya nggak ada penyakit yang menular kecuali kehendak Allah berkehendak. Ya, tapi kita memang harus berusaha. Ya, usaha itu maksudnya hakikatnya seperti itu. Jadi jangan juga disalahpahami gitu kan. Maksudnya ya tetap kita harus menghindari secara logika usaha kita memang sesuai dengan apa, keilmuannya itu, tetapi hakikatnya kalau Allah nggak berkehendak ya nggak akan bisa menular. Wala tirata, nggak ada tadi merasa bernasib sial. Wa yu'jibuni al-fa'lul hasan. Yang membuat saya suka atau yang disukai oleh saya adalah al-fa'lul hasan. Jadi Rasulullah SAW itu sikap yang beliau sebutkan dalam hadis ini, beliau itu merasa nggak ada penyakit yang menular kecuali memang Allah berkehendak. Nggak ada istilah bernasib sial. Dan yang saya suka adalah al-fa'lul hasan. Rasulullah SAW itu ternyata salah satu orang yang membuat optimis atau orang yang bersikap optimis ya. Sama dengan kalau kita ngikutin training-training motivasi kan gitu. Mereka tuh orang-orang yang optimis, semangat, semangat. Dan memang ternyata ketika orang itu berpikir semangat positif, ya memang benar. Dan itu hadis Rasulullah SAW dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu akan seperti prasangka hambaku kepadaku. Kata Allah. Jadi yang menentukan ini ujian bagi kita. Kalau kita suka merasa suudzon kepada Allah, pasti ini ya benar akan seperti itu. Tapi kalau kita optimis ya kan. Saya pernah dengerin wawancara seorang yang dianggap sukses. Bagaimana itu Pak, Bapak itu merasa kok sekarang bisa sukses seperti sekarang ini? Dia bilang begitu, di samping memang dia melakukan hal-hal yang baik juga untuk mendukung kesuksesannya, tapi di antaranya dia selalu berpikir positif. Dari kecil dia sudah belajar bagaimana itu jadi orang sukses. Dia berpikirnya optimis, optimis, optimis itulah yang membuat orang itu sukses. Tapi kalau belum apa-apa orang itu sudah ya itu endingnya akan seperti itu. Wallahu alam bisawab ya, waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi umur panjang bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.